Baiklah, kita lanjutkan materi berikutnya. Kalau kita sudah berbicara masalah matriks, determinan matriks, dan inverse matriks, kemudian kita lihat pembagian dari sistem persamaan linier. Yang pertama itu adalah sistem persamaan linier homogen. Sistem persamaan linier homogen itu di mana persamaan liniernya itu nilai dari hasilnya itu sama dengan 0. Jadi persamaan pertama misalkan A11 X1 ditambah dengan A12 X2 ditambah sampai dengan A1N XN itu sama dengan 0. Jadi SPL atau sistem persamaan linier homogen nilai B-nya itu semuanya 0. Kita ambil contoh X1 dikurang dengan 2X2 ditambah dengan 3X3 itu sama dengan 0. Kemudian X1 ditambah dengan X2 ditambah dengan 2X3 sama dengan 0. Yang kedua itu adalah sistem persamaan linier non-homogen. Sistem persamaan linier non-homogen yang membedakan dengan homogen hanya bernilai pada B1-nya atau nilai B-nya. Kalau homogen nilainya sama dengan 0, tapi kalau nilai non-homogen, SPL sistem persamaan linier homogen, nilai B1-nya ini ada beragam. Saya ambil contoh misalkan X1 dikurang 2X2 ditambah dengan 3X3 sama dengan 4. Kemudian X1 ditambah dengan X2 ditambah dengan 2X3 sama dengan 5. Artinya apa? Nilai B-nya tidak sama dengan 0. Kemudian selanjutnya adalah sistem persamaan linier homogen. Bentuk umum dari sistem persamaan linier homogen adalah seperti ini. Penyelesaiannya itu dapat berupa penyelesaian trivial atau sederhana, di mana X1 sama dengan X2 sama dengan Xn sama dengan 0. Bila ada penyelesaian lain yang tidak semuanya 0, maka disebut dengan penyelesaian tak trivial. Sistem persamaan linier homogen itu terbagi menjadi penyelesaian trivial atau penyelesaian trivial plus tak berhingga banyak penyelesaian tak trivialnya. Ilustrasinya kita lihat, A1X ditambah dengan B1Y sama dengan 0, kemudian A2X ditambah B2Y sama dengan 0. Maka hanya satu penyelesaian trivial, bentuknya grafiknya seperti ini. Kemudian jika banyak penyelesaian trivialnya, maka bentuk dari grafiknya seperti ini. Syarat cukup sistem persamaan linier homogen mempunyai penyelesaian tak trivial bila banyak variabel n lebih dari banyak persamaan m. Maka SPL homogen mempunyai penyelesaian tak trivial. Contohnya seperti ini. Jadi ada 4 persamaan dengan 5 variabel. Bentuk penyelesaian umum dengan tidak banyaknya atau dengan lebih dari satu penyelesaian trivial, maka penyelesaian umumnya jadi bentuknya seperti ini. Di mana penyelesaian trivialnya terjadi pada saat T sama dengan 0 dan S sama dengan 0. Kemudian selanjutnya adalah penyelesaian sistem persamaan linier non-homogen. Khusus untuk nilai persamaan sama dengan nilai variabel, sistem persamaan linier yang non-homogen, penyelesaian tunggal bila determinan A-nya tidak sama dengan 0. Maka dapat digunakan yang pertama adalah aturan Cramer. Misalkan kita punya sistem persamaan linier dengan n persamaan dan n bilangan tak diketahui. Jadi sistem persamaan liniernya bentuknya seperti ini. Determinan matriks koefisiennya adalah determinan A dengan komponen dari sistem persamaan liniernya. Bila determinan AK adalah determinan yang didapat dari determinan A dengan mengganti kolom ke K dengan suku tetap B1 sampai dengan Bn, maka aturan Cramer-nya mengatakan K sama dengan 1, 2 sampai dengan N.
Untuk lebih jelasnya, mari kita lihat contoh berikut. Selesaikan sistem persamaan linear non-homogen berikut dengan menggunakan aturan Cramer. Yang pertama, baris pertama atau sistem persamaan linear yang pertama adalah 2x1 ditambah dengan 8x2 ditambah dengan 6x3 sama dengan 20. Persamaan kedua, 4x1 ditambah dengan 2x2 min 2x3 sama dengan min 2. Kemudian 3x1 dikurang dengan x2 ditambah dengan 3x3 sama dengan 11. Maka determinan dari persamaan atau sistem persamaan di atas adalah sama dengan min 140. Kemudian determinan A1-nya sama dengan min 240. Kemudian determinan A2-nya sama dengan 140. Kemudian determinan A3-nya sama dengan min 150. Maka X1 sama dengan determinan A1 dibagi dengan determinan A sama dengan 2. X2 sama dengan determinan A2 dibagi dengan determinan A sama dengan min 1. X3 sama dengan determinan A3 dibagi dengan determinan A sama dengan 4. Kemudian cara penyelesaian kedua dengan menggunakan inverse matrix. Bila determinan A tidak sama dengan 0, maka A inverse-nya ada. AX sama dengan B. A inverse dikali dengan A dikali dengan X sama dengan A inverse dikali dengan B. Jadi penyelesaiannya adalah X sama dengan A inverse dikali B. Dengan catatan, bila M sama dengan N dan determinan A sama dengan 0, maka sistemnya mempunyai tak berhingga banyaknya penyelesaian. Kita ambil contoh, selesaikan sistem persamaan berikut dengan menggunakan inverse matrix. Jadi contohnya seperti ini. Persamaan pertama 2x1 ditambah 3x2 ditambah x3 sama dengan 9. Kemudian x1 ditambah dengan 2x2 ditambah dengan 3x3 sama dengan 6. Kemudian 3x1 ditambah dengan x2 tambah 2x3 sama dengan 8. Kita lihat penyelesaiannya. Penyelesaiannya kita cari atau kita tentukan determinan A. Determinan A sama dengan 11. Kemudian A inverse-nya sama dengan 1/11 dikali dengan adjoint A-nya. Kemudian X sama dengan A inverse dikali H sama dengan 1/11 dikali dengan adjoint A dikali dengan B. Maka hasilnya adalah X1 sama dengan 35/11, X2 sama dengan 29/11, X3 sama dengan 5/11. Cara yang ketiga itu adalah dengan menggunakan OBE. OBE ini atau operasi baris elementer, itu cara yang pertama adalah mengalihkan suatu persamaan dengan konstanta tak nol. Kemudian kedua menukar posisi dua persamaan sembarang. Yang ketiga adalah menambah kelipatan satu persamaan ke persamaan lainnya. Nah ini hasil atau 3 operasi mempertahankan penyelesaian SPL dengan menggunakan OBE. Jadi pada sistem persamaan linear ini ada 3 macam cara. Kemudian dengan matriks juga dengan 3 macam cara. Ketiga operasi ini disebut dengan operasi baris elementer atau OBE. Sistem persamaan linear atau bentuk matriksnya diolah menjadi bentuk sederhana sehingga tercapai satu elemen tak nol pada suatu baris. Kemudian kita lihat contoh penggunaan operasi baris elementer. Diketahui sistem persamaan linearnya X tambah Y tambah 2Z sama dengan 9. Maka bentuk matriksnya adalah 1, 1, 2, dan 9. Kemudian 2X ditambah 4Y min 3Z sama dengan 1. Bentuk matriksnya adalah 2, 4, min 3, 1. Kemudian 3X ditambah 6Y min 5Z sama dengan 0. Maka bentuk matriksnya adalah 3, 6, min 5, 0. Cara yang pertama adalah kalikan persamaan I1 dengan min 2, kemudian tambahkan ke persamaan 2. Maka hasilnya jadi seperti ini. Kemudian kalikan persamaan I dengan min 3, kemudian tambahkan ke persamaan 3. Maka hasilnya seperti ini. Kemudian kalikan persamaan I2 dengan setengah. Maka hasilnya seperti ini. Kemudian kita lihat penyelesaian berikutnya. Kalikan persamaan I2 dengan setengah, maka hasilnya seperti ini. Kemudian kalikan persamaan I2 dengan min 3, lalu ditambahkan ke persamaan 3, maka hasilnya seperti ini. Kemudian kalikan persamaan I3 dengan min 2, hasilnya seperti ini. Kemudian kalikan persamaan
I2 dengan min 1 lalu pertambahkan persamaan 1. Maka hasilnya seperti ini. Itu juga berlaku untuk bentuk matriksnya. Kemudian kita lihat yang terakhir adalah prosesnya. Kalikan persamaan I2 dengan min 1. Kemudian kalikan persamaan I3 dengan min 11/2. Lalu tambahkan ke persamaan I1 dengan kalikan persamaan I2 dengan 7/2. Lalu tambahkan ke persamaan I2. Dari hasilnya diperoleh penyelesaian X sama dengan 1, Y sama dengan 2, Z sama dengan 3. Terdapat kaitan menarik antara bentuk SPL dengan representasi matriks. Metode ini berikutnya disebut dengan metode eliminasi Gauss. Demikianlah cara menentukan penyelesaian sistem persamaan linear dengan 3 cara. Yang pertama adalah dengan metode Cramer, yang kedua dengan menggunakan inverse matrik, yang ketiga dengan menggunakan OBE atau operasi baris elementer. Baik, selanjutnya kita mulai materinya, kita lanjutkan dengan metode Gauss-Jordan. Ide pada metode eliminasi Gauss-Jordan adalah mengubah matriks ke dalam bentuk echelon baris tereduksi. Diambil contoh misalkan diberikan sistem persamaan linear berikut. Jadi baris pertama atau persamaan pertama X1 ditambah dengan 3X2 dikurang 2X3 ditambah dengan 2X5 sama dengan 0. Kemudian persamaan kedua 2X1 ditambah dengan 6X2 dikurang 5X3 dikurang dengan 2X4 ditambah dengan 4X5 dikurang dengan 3X6 sama dengan minus 1. Persamaan ketiga, 5x3 ditambah dengan 10x4 ditambah dengan 15x6 sama dengan 5. Kemudian persamaan keempat adalah 2x1 ditambah dengan 6x2 ditambah dengan 8x4 ditambah dengan 4x5 ditambah dengan 18x6 sama dengan 6. Nah, bentuk sistem persamaan linear di atas kita buat dalam bentuk matriks, yaitu dengan bentuk seperti ini. Jadi persamaan pertama, nih hasilnya. Kemudian ini kedua, selanjutnya ketiga, dan keempat. Kemudian hasil matrik yang perubahan dari matrik dari sistem persamaan linear dilakukan operasi baris elementer, didapatkan hasil dengan langkah-langkah. Pertama, mengubah menjadi matriks yang kedua, kemudian mengubah lagi menjadi matriks yang ketiga, selanjutnya proses keempat dengan menggunakan OBE juga. Didapatkan hasil akhir adalah X1 ditambah dengan 3X2 ditambah dengan 4X4 ditambah dengan 2X5 sama dengan 0. Kemudian persamaan keduanya X3 ditambah 2X4 sama dengan 0. Kemudian X6 sama dengan 1/3. Nah, hasil akhir yang diperoleh adalah X1 sama dengan min 3X2 min 4X3 X4 dikurang dengan 2X5. Kemudian X3 sama dengan min X3 sama dengan min 2X4, kemudian X6 sama dengan 1/3. Akhirnya dengan mengambil X2 itu sama dengan R, kemudian X3 sama dengan S, dan X5 sama dengan T, maka diperoleh penyelesaiannya X1 sama dengan min 3R dikurang 4S dikurang 2T. X2 sama dengan R, X3 sama dengan min 2S, X4 sama dengan S, X5 sama dengan T, dan X6 sama dengan 1/3. Di mana R, S, dan T bilangan real sebarang, jadi SPL ini mempunyai berhingga banyaknya penyelesaian. Kemudian metode selanjutnya adalah metode substitusi mundur. Misalkan kita mempunyai sistem persamaan ini ya dalam matriks berikut, ini matriksnya. Bentuk ekivalennya adalah X1 ditambah 3X2 dikurang 2X3 ditambah dengan 2X5 sama dengan 0. Kemudian X3 ditambah 2X4 ditambah 3X6 sama dengan 1 dan X6 sama dengan 1/3. Langkah pertama, selesaikan variabel leading yaitu X6 diperoleh X1 sama dengan min 3X2 ditambah 2X3 dikurang 2X5. X3 sama dengan 1 dikurang 2X4 dikurang 3X6. Kemudian X6 sama dengan 1/3.
Langkah kedua, mulai dari baris paling bawah substitusi ke atas. Diperoleh X1 sama dengan min 3X2 ditambah dengan 2X3 dikurang dengan 2X5. X3 sama dengan min 2X4, X6 sama dengan 1/3. Langkah ketiga adalah substitusi baris kedua ke dalam baris pertama. Diperoleh X1 sama dengan min 3X2 dikurang 4X4 dikurang 2X5. X3 sama dengan min 2X4, kemudian X6 sama dengan 1/3. Langkah keempat, karena semua persamaan sudah tersubstitusi, maka pekerjaan substitusi selesai. Akhirnya dengan mengikuti langkah pada metode Gauss-Jordan, sebelumnya diperoleh X1 sama dengan min 3R dikurang 4S dikurang 2T. X2 sama dengan R, X3 sama dengan min 2S, X4 sama dengan S, X5 sama dengan T, dan X6 sama dengan 1/3. Nah, selanjutnya adalah eliminasi Gaussian. Eliminasi Gaussian ini adalah proses mengubah menjadi bentuk eselon baris, tidak perlu direduksi, kemudian menggunakan substitusi mundur. Nah, contohnya, selesaikan dengan metode eliminasi Gaussian, X ditambah Y ditambah 2Z sama dengan 9, kemudian 2X ditambah 4Y min 3Z sama dengan 1, dan 3X tambah 6Y min 5Z sama dengan 0. Nah, penyelesaian ini dengan menggunakan OBE. Jadi prosesnya pertama mengubah ke dalam bentuk matriks. Jadi matriks sistem persamaan linearnya seperti ini. Kemudian dengan menggunakan OBE diperoleh bentuk eselon baris berikut. Didapatkan hasil akhirnya adalah X sama dengan 3 min Y sama dengan 2, dan Z sama dengan 3. Sehingga hasil akhir adalah X sama dengan 1, Y sama dengan 2, dan Z sama dengan 3. Demikianlah materi kita untuk pertemuan kelima. Kita lanjutkan nanti di pertemuan kita berikutnya.